Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang hermeneutika untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir. Yang pertama, pengertian hermeneutika. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata kerja hermein yang berarti menafsirkan dan kata benda hermeni yang berarti interpretasi. Dalam mitologi Yunani sering dikaitkan dengan tokoh yang bernama Hermes, seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Tugas menyampaikan pesan inilah yang mengalih bahasakan dari bahasa dewa ke bahasa manusia. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, Friedrich Schleiermacher, hermeneutika adalah seni memahami secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis. Yang kedua, Franz Peter Burkhardt, hermeneutika adalah menafsirkan, dan dalam arti yang lebih luas, hermeneutika adalah refleksi teoritis tentang metode-metode dan syarat-syarat pemahaman. Yang ketiga, Nurcholish Madjid, hermeneutika adalah pemahaman atau pemberian pengertian atau atas fakta-fakta tekstual dari sumber-sumber suci atau kitab suci atau sesuatu yang murni, sedemikian rupa sehingga yang diperhatikan bukanlah hanya makna lahiriah dari kata-kata teks suci itu, tetapi lebih makna dalam yang dikandung. Yang keempat, menurut Zygmunt Bauman, hermeneutika adalah sebuah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif, yang menimbulkan kebingungan bagi yang mendengar atau membaca. Yang terakhir, menurut Komarudin Hidayat, kata Hermes pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno, Hermes, yang tugasnya menyampaikan berita dari Sang Mahadewa yang dialamatkan kepada manusia. Hussein Nars berpendapat bahwa Hermes tak lain adalah Nabi Idris alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran dalam legenda yang berada di kalangan pesantren. Pekerjaan Nabi Idris alaihissalam adalah sebagai tukang tenun. Jika profesi tukang tenun dikaitkan dengan mitos Yunani tentang peran dewa Hermes, ternyata ada korelasi 3 positif. Kata kerja memintal padanannya dalam bahasa Latin adalah tegeres, dengan produknya disebut tekstul dan atau teks, yang merupakan isu sentral dalam hermeneutika. Meskipun terdapat banyak perbedaan, namun para ahli sepakat bahwa definisi Hermes antara lain, yang pertama, dalam arti sempit, hermeneutika membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan. Yang kedua, dalam arti luas, hermeneutika adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan syarat penafsiran. Dari semua definisi yang ada, dapat diambil kata kunci bahwa hermeneutika merupakan proses mengubah dari ketidaktahuan menjadi mengerti, mengubah dari sesuatu yang abstrak menjadi suatu ungkapan yang jelas dalam bahasa yang dapat dipahami manusia, atau cara menafsirkan teks untuk mengungkap makna yang tidak tepat secara literal dalam teks tersebut. Yang kedua, ruang lingkup hermeneutika. Ruang lingkup merupakan wilayah kajian, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan, apakah yang dibahas atau wilayah kajian hermeneutika. Sebagian ada yang menjawabnya dengan sederhana bahwa hermeneutika berusaha menjawab pertanyaan, apa yang ada dibuat oleh sebuah makna kepada yang memiliki makna. Bisa jadi sesuatu itu berupa bait syair atau teks undang-undang, perbuatan manusia, bahasa, kultur asing, dan personal, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hermeneutika adalah segala sesuatu yang memiliki makna tersembunyi di dalamnya. Ada 3 pendapat mengenai hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika khusus, yaitu hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. Setiap medan ilmu punya hermeneutikanya masing-masing dan digunakan untuk medannya yang khusus sebagai bidang ilmunya.
Yang kedua, hermeneutika umum, yaitu hermeneutika yang tidak terkait dengan cabang ilmu-ilmu tertentu. Hermeneutika ini menggabungkan semua cabang ilmu untuk memahami. Hermeneutika ini tersusun dari kaidah-kaidah dan dasar-dasar umum yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang mengontrol proses pemahaman secara benar. Yang ketiga, hermeneutika filsafat atau hermeneutika filosofi. Objeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosof. Hermeneutika filsafat atau hermeneutika filosofi, objeknya bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis. Hermeneutika ini tidak mengenal kaidah-kaidah untuk mencapai kebenaran pemahaman, melainkan tidak mengenal kebenaran melalui metode ilmiah. Sejarah hermeneutika. Untuk mengetahui makna hermeneutika secara komprehensif, diperlukan pelacakan sejarah perjalanan hermeneutika dari hermeneutika klasik sampai hermeneutika modern. Harus diakui bahwa hermeneutika lahir dari tradisi barat. Hermeneutika yang lahir di tanah Yunani dan secara praktis digunakan untuk sistem pendidikan mengalami perkembangan cukup signifikan. Istilah hermeneutika pertama kali ditemukan dalam karya Plato pada tahun 429 sampai 343 Masehi. Dalam definition, Plato dengan jelas mengatakan hermeneutika artinya menunjukkan sesuatu, dan dalam Themius, Plato mengaitkan hermeneutika dengan otoritas kebenaran. Stoicisme kemudian mengembangkan hermeneutika sebagai ilmu interpretasi alegoris. Maka hermeneutika bergeser menjadi bagaimana memahami realitas yang terkandung dalam teks kuno seperti Bible dan bagaimana memahami realitas tersebut untuk diterjemahkan dalam kehidupan manusia atau kehidupan sekarang. Dalam hal ini, fungsi hermeneutika berubah dari alat interpretasi Bible menjadi metode pemahaman teks secara umum. Pencetus gagasan ini adalah seorang pakar filologi, Friedrich Arts, pada tahun 1778 sampai 1841. Pergeseran fundamental lain yang perlu dicatat dalam perkembangan hermeneutika adalah ketika hermeneutika sebagai metode pemahaman berubah menjadi filsafat. Perubahan ini dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat modern yang berpangkal pada semangat rasionalisasi, di mana akal menjadi patokan bagi kebenaran yang berakibat pada penolakan hal yang tak dapat dijangkau oleh akal atau metafisika. Babak baru ini dimulai oleh Friedrich Arts Daniel pada tahun 1768 sampai 1834 yang dianggap sebagai bapak hermeneutika modern dan pendiri Protestan liberal. Salah satu idenya adalah hermeneutika adalah universal hermeneutik. Dalam gagasannya, teks agama sepatutnya diperlakukan sebagai teks-teks lain yang dilarang manusia. Pemikiran Schleiermacher dikembangkan lebih lanjut oleh Willem, seorang filosof yang juga pakar ilmu-ilmu sosial. Setelahnya, kajian hermeneutika berbelok dari perkara metode menjadi ontologi di tangan Martin. Namun, hermeneutika sebagai istilah baru dikenal di seputar abad ke-17. Kajian hermeneutika sejak abad 19 atau akhir abad 18 telah menemukan bentuknya yang baru di wajah hermeneutika sebelumnya. Secara periodik, hermeneutika dapat dibedakan di dalam 3 fase. Yang pertama, hermeneutika klasik. Hermeneutika klasik yaitu lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan art of interpretation, dan istilah ini muncul pertama kali pada abad 19. Tetapi hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsir telah lahir jauh sebelumnya, usianya setua dengan eksegesis teks. Hermeneutika dalam pandangan klasik mengingatkan pada tulisan Aristoteles dalam Peri Hermeneus atau De Interpretation, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu, sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tulisan dengan orang lain.
maka demikian pula ia tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain, maka demikian pula ia tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman mentalnya yang disimbolkannya secara langsung itu adalah sama untuk semua orang, sebagaimana juga pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu. Pembakuan hermeneutika sebagai sebuah perangkat pemahaman tidak bisa dilepas dari perkembangan pemikiran tentang bahasa tradisi Yunani. Bahasa dan hermeneutika ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahasa penting bagi hermeneutika karena lahan dari hermeneutika adalah bahasa. Demikian juga hermeneutika penting bagi bahasa karena hermeneutika menjadi metode untuk memahami bahasa. Keterkaitan ini menjadikan hermeneutika sebagai metode untuk mengeluarkan makna kebahasaan sebuah teks. Metode pemahaman teks inilah yang mulai menjadi tugas hermeneutika. Yang kedua, hermeneutika romansis. Hermeneutika ini bermula dari Friedrich pada tahun 1768 sampai 1834 yang menekankan dan meletakkan metode guna menghindari kesalahpahaman. Tokoh ini berpengaruh sangat besar terhadap pemikiran-pemikiran hermeneutika sesudahnya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alirannya. Dia juga dikenal telah mengalihkan hermeneutika dari penafsiran teks keagamaan secara khusus ke aneka teks yang lainnya. Hermeneutika pertengahan ini dimulai pada dianggap berasal dari penafsiran terhadap Bible yang menggunakan 4 level pemaknaan baik secara literal, alegoris, tropologikal atau moral, dan ekskatologis. Tetapi pada masa Protestan, 4 pemaknaan itu kemudian disempitkan pada eksegegis literal dan gramatikal dan eksegegis studi tentang Yahudi dan Yunani. Yang ketiga, hermeneutika filosof. Hermeneutika filosof sendiri di sini banyak mengedepankan hal berkaitan dengan hakikat pemahaman dan kondisi penemuannya tanpa membahas metode tentang makna pemahaman. Kesimpulannya, dari kesimpulan di atas, berdasarkan pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hermeneutika adalah sebuah seni atau teknik menafsirkan suatu hal atau cara untuk mengetahui maksud tersembunyi dari satu hal. Yang kedua, bahwa ruang lingkup hermeneutika adalah segala hal yang perlu ditafsirkan atau sesuatu yang menyimpan makna dan perlu diketahui. Ketiga, bahwa secara periodik hermeneutika dibagi menjadi 3 fase, yaitu klasik, romansis, dan filosofis.